Huawei P series adalah smartphone berkamera yang bagus, apalagi zamannya Huawei P30 Pro. Itu dunia serasa dibuat cengang ya. Kemudian ada embel-embel Leica-nya lagi. Nah, sekarang ada varian terbarunya nih, Huawei P60 Pro, tapi tanpa embel-embel Leica nih. Gimana nih kualitas kameranya? Apakah tetap sama? Kemudian apakah kameranya tetap dapat bersaing? Yuk langsung aja kita cari tahu. Jeder. Saya pernah bahas deh soal boxnya dari Huawei ya. Kalau bisa jangan putih polos begini gitu ya, biar lebih menarik. Oke, boxnya seperti ini. Tulisannya powered by HarmonyOS Huawei P60 Pro, dan ini saya ambil yang storage-nya 256 GB warna hitam. Oke, langsung aja kita buka. Zep, aduh, mencelat. Oke, ini dia. Boxnya seperti ini, ada smartphone-nya, kita keluarkan dulu, kita taruh di samping, kita lihat di dalam box ini ada apa aja. Kita dapat, ya, di sini pertama dapat SIM tray ejector, quick start guide, kartu garansi, dan soft case bening yang membosankan. Kemudian dapat kabel charger Type-C yang dalamnya ini warna orange. Dan dapat kepala charger 88 watt warna putih ya kepala chargernya. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung bahas ke si smartphone-nya. Ini dia Huawei P60 Pro. Kita lihat tampilan belakangnya. Widih, gila sadis cuy. Mantep ya. Warna hitamnya, untung saya ambil warna hitam nih. Dia tampil simple, cuman membawa arti. Wah, hati-hati nih, smartphone dengan kemampuan kamera keren. Sebelum kita bahas soal desainnya, kita lihat dulu SIM tray yang dipakai dari Huawei P60 Pro ini. Dia pakai model apa? Dia pakai SIM tray-nya model sandwich ya, hanya menyediakan dual nano SIM, nggak menyediakan slot buat micro SD. Nah, kita sekarang bahas desain dari Huawei P60 Pro. Di sisi kanan ini terdapat dua buah garis antena, tombol volume pengeras suara, tombol power on off yang ada strip merahnya. Kemudian di bagian atas ini ada dua buah garis antena, speaker, mikrofon, dan infrared. Kemudian di sebelah sini ada satu buah garis antena dan ini polos aja guys. Di bagian bawah ini ada speaker, dua buah garis antena, port Type-C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka. Kemudian di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera. Keren ya. Ini terlihat simple tapi keren guys. Ada LED flash, tulisannya XMAX, dan ada Huawei tulisannya. Kemudian di bagian depan ini ada satu buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Keren sih. Saya suka nih tampilan belakangnya. Keren ya. Oke, langsung aja kita nyalain ya. Hup, Huawei. Nggak ada tulisannya powered by Android. Karena udah pakai HarmonyOS. Ya, kita lihat tampilan screen lock ini guys. Oke. Kelihatan ini layarnya tajam. Dari mulai screen lock-nya aja udah kelihatan nih tajam layarnya, dan pinggir-pinggir layarnya ini curve ya. Kita masuk ke home screen. Nah, seperti itu guys. Ini kualitas layarnya tuh bening banget tuh. Kelihatan banget. Dan ini walaupun curve gak dipegang, nggak menyentuh si icon-iconnya ya. Dan ini Huawei P60 Pro, kita lihat menggunakan OS HarmonyOS versi 3.1.0. Jadi Huawei P60 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 161 mm, lebar 74,5 mm dengan ketebalan 8,3 mm dengan berat 200 gram. Jadi secara feel-nya, kalau menurut saya smartphone ini pas banget di tangan. Nggak berasa gede, nggak berasa kecil, dan juga nggak berasa berat atau enteng. Pas banget nih guys. Saya suka banget nih smartphone dari Huawei P60 Pro ini. Desainnya keren, size-nya oke. Cuman memang ada kekurangan, nanti kita bahas pada saat kesimpulan akhir ya. Oke, jadi Huawei P60 Pro ini memiliki layar dengan bentang 6,67 inch dengan jenis layar LTPO OLED dengan screen refresh rate-nya 120 Hz. Resolusi layarnya 1220 x 2700 pixel. Oke, pakai proteksi layarnya Kunlun Glass. Mantap. Oke, kita langsung ke benchmarking aja. Kita lihat AnTuTu benchmark dari Huawei P60 Pro ini berapa. Wow,
1.053.000 sekian. Kita lihat dia pakai chipset apa ya? Oke, dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Oke, saya kira udah pakai 8 Gen tuh ya. Baterainya itu 4815 mAh. Dan di sini ada NFC dan juga infrared. Mantap. Kemudian untuk GPU Mark benchmarknya mencapai skor 1.368.000, menyenang gelar mak nyelengseng ya. Kemudian Geekbench 5-nya mendapatkan skor single core-nya 1335, multicore-nya 4197. Sedangkan 3D Mark-nya wildlife-nya max out, slingshot-nya max out. Wih, udah max out gini megawat lah ya performanya. Ngebut. Oke, kita cobain tes main game dulu ya sebelum kita tes kameranya yang kita nantiin dari smartphone ini. Kita main game Genshin Impact. Nah nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact pakai Huawei P60 Pro. Dan ini gambarnya bagus banget ya. Dan ini mental-mentul nih guys. Saking smoothnya ya. Empuk, kelihatan banget tuh empuk. Gila sih. Dan kualitas gambarnya lihat, wih gila, sinar mataharinya ya, waduh detail gambarnya ya. Dan ini saya mainin game Genshin Impact pakai settingan rata kanan ya, highest 60 fps. Ya kita lihat di depan ada musuh nih, kita siap aja bertarung. Ya. Wih, robot cuy, robot, mantap, robot cuy, iya, Waduh, jurus saya kalah cuy, waduh, jurus saya kalah cuy, padahal udah pakai, waduh, udah pakai ini, padahal saya udah pakai jurus. Permainannya asik bener, tapi nggak ada nge-lag loh. Udah tembakan-tembakan banget nih, banyak api ya. Wih tuh api tuh, tembak. Jihi. Mantap. Oh ternyata ini di balik ini agak anget ya guys ya. Coba kita lihat ya temperaturnya. 40 derajat, 38, 32, 35. Pantesan nih udah menyentuh 41. 41 derajat, pantesan anget ya. Waduh, ini paling baru main gamenya selama paling 10 menit ya. Dan ini udah dites FPS-nya sama tim saya. Main game Genshin Impact ini selama 15 menit dengan settingan highest 60 fps, itu bisa mendapatkan FPS rata-rata di 50 fps. Dengan FPS terendah di 43 fps saat kondisi banyak karakter atau musuh di dalam game. Dengan suhu maksimal yang cukup panas dia, hampir 47 derajat. Waduh. Oke, kita bahas soal teknis lainnya ya. Dan saat kita cek sensor di Huawei P60 Pro dengan aplikasi sensor box for Android, sensor yang tertanam cukup lengkap ya. Namun ada satu sensor yang hilang nih, yang biasanya sensor ini ada di HP flagship lainnya, yaitu orientation sensor. Untuk sensor yang lainnya aman berfungsi dengan baik ya, dari accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope sensor, sound sensor, dan magnetic sensor. Kemudian untuk GFX bench-nya, Arctic Ruins OpenGL-nya bisa mencapai 49 fps, Arctic Ruins Vulkan-nya bisa mencapai 51 fps. Kemudian untuk performanya saat kita tes pakai aplikasi CPU throttling selama 30 menit, mendapatkan performa rata-rata di 50%. Dengan performa cukup stabil di 80 hingga 90% sampai di menit ke-7. Di menit berikutnya performa tidak stabil beberapa kali turun ke titik terendah di 50% dan terus berlangsung sampai di menit 30. Nah, sekarang kita bahas yang paling utama dari smartphone ini, yaitu soal kameranya. Yang mana Huawei P60 Pro ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel f1.4 untuk lensa utama, 48 megapiksel f2.1 untuk telefoto, dan 13 megapiksel f2.2 untuk ultrawide. Sedangkan kamera depannya ini 13 megapiksel. Oke, langsung aja kita lihat hasil contoh jepretan foto dan rekod video dari Huawei P60 Pro ini sebagai berikut.
Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Huawei P60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar ini anteng bener, dan ini saya sambil jalan ya. Kalau kita lihat ke atas, lihat tuh guys, tekstur awan, gila jelas banget. Kameranya keren loh. Udah lama ya saya menantikan P-series terbaru dari Huawei. Dan ini dia. Kita coba lensa ultra wide. Mantap cuy. Ini dia detil-detil dari pohon-pohon ya, tanaman. Oke. Detil dari pohon nih. Oke. Kita kembali lagi ke lensa normal. Jebret ya, ini lensa normalnya di Full HD 60 fps. Dan kita lihat detail juga tuh awannya guys. Teksturnya gila keren sih ya. Nih ada anak kecil ngapain di sini ya. Oke. Dan kita coba sambil lari ya. Ya. Hop. 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 Ya, jalan lagi. Gimana guys? Smooth ya? Gila sih. Nah, kalau ini 4K 60 fps. Kita lihat di layar masih anteng ya. Dan saya lagi ada di pinggir jalan nih guys, lagi lampu merah. Gedungnya di sana tuh, langitnya teksturnya ada ya. Bagus banget. Wah, di sini ada Wuling tipe apa nih? Nggak tahu. Ini juga Mercedes-Benz. Nah itu mobil apa tuh? Widih, keren banget ya tekstur langitnya. Lihat tuh guys. Oke, jernih banget ya kameranya. Nah, ini pakai kamera depan dari Huawei P60 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Nih kelebihannya Huawei P60 Pro nih guys. Biasanya kalau kamera depan kita syuting pakai beberapa mode ya. Ada Full HD, terus fps-nya bisa berubah. Ini kamera depannya juga sama guys. Nggak hanya Full HD 30 fps aja, tapi bisa berbagai macam. Kita coba lihat dulu ya, lensa ultra wide. Jebret. Ini lensa depannya ini udah kayak lensa belakang ya, lihat. Gila. Ini saya cerah banget, ini background cerah, awan cerah. Apa coba yang nggak cerah? Saya tanya ke kalian, dari segi ini nih, apa yang nggak cerah? Lihat tuh, lihat tuh. Kalau HP biasanya, ini awannya terang, muka saya rada-rada gelap ya kan? Atau muka saya terang, ininya gelap. Tapi ini lihat tuh, sama-sama terang, sama-sama terang. Pakai lensa ultra wide. Jebret, lensa satu kali, jebret. Hey, keren banget. Nah, ini Full HD 60 fps. Bayangin, kamera depan bisa di-set kayak begitu. Oke, gimana guys? Smooth nggak sih? Tadi saya lupa ngasih lihat. Smooth nggak sih yang tadi Full HD 60 fps? Di sini ada tempat sampah nih, tong sampah apa sih? Gerobak. Jebret, ini 4K 30 fps. Kamera depan 4K 30 fps. Bagus, nggak ada yang buram, serba jelas, dan apa? Smooth. Komplit. Mau apa coba? Mau apa coba? Ini kamera depan loh. Kamera depan loh ini. Jebret ya, ini masih kamera depan 4K 60 fps. Kita lihat nih guys. Nah, 4K 60 fps, semua jelas, belakang, depan jelas, smooth lagi, dan ultra wide lagi. Gila sih, gila ini Huawei P60 Pro. Gila sih ini. Oke. Di Huawei P60 Pro ini ada mode aperture, yang artinya kita bisa men-set besar diafragmanya, f-nya berapa. Untuk foto nih kita tes, f-nya 4. Wih,
Bokehnya rapi kan? Kita zoom. Detil. Sekarang kita ganti F-nya jadi 2.4. Kita coba jepret. Hasilnya lihat. Zet. Bokehnya cuy. Detil lagi, rapih lagi. Kita coba nih sekarang aperture-nya jadi 0,95. Lihat hasilnya. Zet. Aduhai banget ya bokehnya guys. Dan ini nggak hanya untuk foto, video juga bisa guys. Nih hasilnya guys. Nah ini video dengan aperture-nya f-nya 4. Dan ini video f-nya 2.4. Bokehnya udah mulai berasa ya. Nah ini f-nya 0,95. Bokehnya kan makin rapi, makin bokeh, makin indah banget deh bokehnya nih guys. Nah ini saya cobain merekam video di malam hari pakai Huawei P60 Pro di malam hari. Saya mau lihat nih guys, kondisi malam hari gimana, noise-nya gimana, suara saya gimana, terus ya lihat deh smoothnya kayak gimana sih sambil jalan nih. Di malam hari kita set ke ultra wide. Zet. Gimana nih guys tuh? Lihat warnanya. Kalau lihat dari layar sih jernih ya. Noise-nya juga minim, gak ada noise malah. Kita back ke lensa normal lagi. Iya. Oke. Nah sekarang saya mau tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Huawei P60 Pro ini. Kita lihat ini proses perekaman sidik jarinya. Sekarang kita tes pakai sidik jari telunjuk, nggak mau, tengah nggak mau, dan kita jari jempol baru mau. Ya, mantap. Kalau kita pakai face unlock-nya, kita swipe up, kita lihat. Kebuka, mantap. Untuk pemakaian baterai di Huawei P60 Pro kita cek ya menggunakan aplikasi baterai lock dengan settingan layar di 120 Hz. Untuk menonton video YouTube nonstop selama 30 menit dengan kualitas 1080 pixel, baterai berkurang 9% dari 37% turun ke 28%. Dan dipakai untuk scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 5% dari 28 turun hingga ke 23%. Lanjut kita tes main game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps selama 30 menit. Baterai berkurang 16% dari 23% turun ke 7%. Nah, kesimpulan saya mengenai Huawei P60 Pro ini adalah langsung bahas kameranya. Ini kameranya masih sangat bagus banget. Aduh, saya sampai sangat suka banget nih. Saya sangat jatuh cinta banget nih sama kameranya Huawei P60 Pro ini. Foto normal, foto ultra wide, selfie-nya, video bokehnya, semua deh perfect lagi. Sampai-sampai kamera depan bisa video 4K 60 fps. Yang saat ini video selfie cuman bisa 4K 60 fps hanya ada di iPhone dan Samsung Galaxy S23 Ultra, ya kan? Di smartphone Android lain belum ada, dan ini bisa. Yang artinya kualitas kamera depan dan belakang sama-sama bagus. Biasanya kamera belakang bagus banget, kamera depannya mulai nih ngedredek ya, mulai ngeblerek ya.
Beda banget. Kamera belakang bagus, kamera depan langsung turun kualitasnya. Ini enggak guys. Kamu mau pakai kamera belakang, kamera depan, sama hasilnya. Bagus. Kamu udah lihat kan tadi hasil contohnya? Dan di Huawei P60 Pro ini punya fitur kameranya. Ada mode aperture. Yang artinya kita bisa ngeset, adjust bukaan diafragmanya berapa. Mau dari paling gede 0,95, ada 1,4 sampai 28, terus sampai 4 sampai terusnya. Ini keren banget sih, dan bisa untuk video dan foto. Bayangin, biasanya smartphone lain itu bisa bikin video bokeh, ya kan? Udah gitu aja. Kadang nggak bisa di adjust bokehannya ya, aperturnya. Tapi di sini bisa sampai 0,95 lagi, dan bisa untuk foto juga. Dan beda lagi dengan mode Dan beda lagi mode potret. Potret itu hanya untuk bokeh-bokehan foto orang ya, wajah baru bisa bokeh. Nah, kalau foto selain wajah, benda-benda atau apapun itu pakai mode aperture. Keren banget, saya suka nih. Gila sih. Ini guys ya, kelemahannya adalah nggak ada Google Service-nya. Kalau ini ada Google Service-nya, yang lain lewat deh kayaknya. Terus juga ini minusnya lagi pada saat main game Genshin Impact lama-lama cukup panas juga ya, sampai 47 derajat. Mungkin karena masih Snapdragon 8 Plus Gen 1 kali ya. Oke, demikian video mengenai Huawei P60 Pro. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.